Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan. Wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram. Amma ba'du, hadratal kurama, para alim, para ulama, para kiai, ustadz ustadzah, para sepuh bini sepuh, guru-guru kita semuanya, wabil khusus seluruh pembimbing, muasis, muasisah, keluarga besar Iwamin On Air, wabil khusus Bapak Kiai Misbahus Sudur beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segenap jajaran Dewan Asatid Asatidzah, guru-guru kita semuanya dimanapun berada, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin yang sangat kita nantikan barokah ilmunya. Kepada seluruh jajaran kepengurusan, ketua, wakil ketua, dan juga seluruh kabinet fitri dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, yang mudah-mudahan istiqomah dalam mengemban tugasnya. Tak terlupakan kepada seluruh sahabat-sahabatku, santriin dan santriat, keluarga besar Iwamin On Air, teman-teman Formosa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, diparingi saras wilujeng, boten nonton alangan nopo-nopo, sehingga di malam hari ini kita bisa melanjutkan agenda silaturahim kita bersama keluarga besar Iwamin On Air. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam urusannya, diberikan kemudahan dalam pekerjaannya, dan mudah-mudahan diberikan berkah rezekinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentunya mudah-mudahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita ini kita syukuri bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita ini mudah-mudahan mutawamah ila yaumil qiyamah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah. Terima kasih atas waktunya kepada pemutar roda acara dan juga keluarga Iwamin On Air. Alhamdulillah malam hari ini kalau sakit silaturahim bersama panjenengan semuanya. Jadi ini tadi saya mungkin agak kaget gitu, soalnya mboten ngira kula gadah rutinan teng Iwamin On Air. Ya tapi tidak apa-apa ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Ngapunten kalau ada suara mobil atau sepeda motor, berarti itu dari tempat saya ya. Karena ini saya belum nyampe rumah, masih di perjalanan. Nah biasanya kalau malam Sabtu itu agenda saya ya pasti pemulasaran jenazah. Wa bi'aunillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh sahibi hadzal kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liman tayyiba lil mu'minina amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah yang kita pelajari di Majelis Ta'lim Iwamit On Air ini adalah karya dari beliau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, yang mana dalam kitab ini telah diterangkan beberapa hak dan juga kewajiban dalam berumah tangga, dalam mengelola sebuah bahtera rumah tangga, agar kita tahu kewajiban kita, tahu hak-hak kita, dan tahu bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga. Makanya kalau kita kepingin keluarga kita harmonis, kalau orang sekarang mengatakan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, maka ini salah satu kitab tuntunan dan pedomannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari beberapa informasi terkait bagaimana seandainya dalam rumah tangga itu terjadi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat antara suami dan istri. Gitu Bu, jadi jenengan niku kalau garwane Anda dengan suami Anda kan nggak mungkin pikirannya podo, nggak mungkin ide-idenya itu sama. Kadang kita dengan istri, jenengan dengan suami itu punya pendapat yang berbeda. Nah, pripun cara mencari solusinya? Ketika kita mempunyai perbedaan pandangan ataupun perbedaan pendapat antara suami dengan istri, maka di sini anjurannya seorang istri harus mudah untuk taslim. Taslim itu apa? Anna taslimal mar'ah li ra'yi zawjiha bil umuril adiyah khairul asam khairun wa afdalun. Jadi taslimnya seorang istri gitu terhadap pendapatnya suaminya dalam hal-hal yang biasanya ya kebiasaan, niku ternyata ghairul asam, yang pendapatnya suami ini tidak membuat kita terjerumus dalam dosa, maka pasrahnya seorang istri terhadap pendapatnya suami niku khairun wa afdalu, luweh apik, lebih bagus dan juga lebih afdal. Jadi wong wedok perempuan yang utama, istri yang utama dan yang terbaik adalah istri yang senantiasa menyerahkan pendapatnya kepada suaminya. Jadi manut nopo pendapatnya suaminya, asalkan itu tidak termasuk perkara dosa. Kalau pendapatnya suami ini menjerumuskan kita pada perkara dosa, kita nggak boleh manut, kita nggak boleh ikut. Selama pendapatnya suami kita itu tidak menjerumuskan kita pada perbuatan dosa, maka kita wajib melu. Ya. Nah, jadi kita nggak usah terlalu memaksakan pendapat kita sendiri kepada suami, ya. Seandainya kita terjadi perbedaan pendapat, gitu. Sekarang ini kadang gontok-gontokan, gitu. Istri suami beda pendapat, itu gontok-gontokan, tukaran, rame, gitu. Yel-yelan, padu barang, gitu. Loh, itu gara-gara cuma perbedaan pendapat saja kayak gitu. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh, makanya jenengan Iwamit On Air yang sudah ikut ngaji, sing wis duwe ilmu, maka etika perempuan yang solehah, istri yang solehah itu seperti itu. Taslimal mar'ah. Dipun ngendikane Said Muhammad, inna taslimal mar'ati li ra'si zawjiha bil umuril adiyah ghairul asam khairun wa afdal. Sesungguhnya berserah dirinya seorang perempuan, istri kepada suaminya terhadap pendapat-pendapat yang hal-hal yang biasa lah, ya, yang itu tidak menjerumuskan kita pada perbuatan dosa, maka itu hukumnya khairun wa afdal, lebih bagus, lebih utama. Ya. Jadi ini memang keseharian sekali buat kita semuanya yang sudah berumah tangga, khususnya ibu-ibu. Ya. Kalau terjadi perbedaan pendapat, wes gak usah ngotot, gak usah ngeyel. Pendapat suami Anda apa, ikuti. Pokoknya gak ngelakon itu dosa, ya. Pokoknya gak ngelakon itu dosa, wis dieloni ngoten mawon.
Wa katsiran ma yansha'u 'anil musyahadati fir ra'yi. Karena kebanyakan kebanyakan yang terjadi dalam problema rumah tangga itu karena terjadi perbedaan pendapat saja. Munculnya pertengkaran suami istri itu kan mergo beda pendapat itu. Maka dikatakan kasir yang sya'ung anil musyadati firra'i munaza'atun wahawatisun wattirabun fil hayatil nga'iliyah. Kehidupan berkeluarga ini akan terjadi munaza'at, pertentangan, akan terjadi ittirab yang paying gitu, suami ke timur, istri ke barat gitu, yang satu kemana, yang ini kemana, itu gara-gara perbedaan pendapat. Maka untuk menyelesaikan itu, seorang istri harus mengikuti pendapatnya suaminya, asalkan itu tidak menjerumuskan pada perbuatan dosa. Wis pokoknya bojone sampean duwe kekarepan apa mawon, yang penting gak nglakoni dosa, gak nglakoni maksiat, melu pasrah, taslim, ngoten nggih. Wis gak usah ngeyel, ndak usah terlalu nggak usah terlalu dilebih-lebihkan, wis nggak usah terlalu ngotot, nggak usah terlalu membela diri, ngoten ya. Itu tandanya perempuan yang soleha. Bahkan yun sewu qatufdi ila hali uqdatin nikah. Bahkan ngapunten ada rumah tangga yang sampai berakhir cerai gara-gara berbeda pendapat antara suami dan istri. Ini kan keterlaluan sekali. Gitu. Pikirannya gak podo karo bojone ngono dadi pegatan. Nggih wonten. Tapi insyaallah ya pamit aman toh. Aman, mboten enten toh. Mosok gara-gara berbeda pendapat dengan suami saja gegeran sampai terjadi perceraian. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti penendikan ini wa fihi jinayatun ala nafsiha wa zaujiha wa auladiha. Sampai ketika berakhir pada sebuah perceraian gara-gara perbedaan pendapat antara suami istri, gitu, wa fihi jinayatun, maka ini akan menyakiti dirinya sendiri, akan menyakiti suaminya, akan menyakiti anak-anaknya. Terlantar atau anak-anak NS ditinggal pegatan niku mesakne anake. Kasihan anak-anaknya, gitu. Dan juga kasihan pada dirinya sendiri, gitu, karena dia pasti akan terluka. Seorang istri kalau terjadi perceraian terluka, betul, terluka, hati ini loro. Sama seorang suami juga sama, ketika terjadi perceraian hatinya juga terluka, betul. Maka dikatakan wa fihi jinayatun ala nafsiha wa zaujiha wa auladihima. Maka siapapun yang mempunyai rumah tangga, kita bertahan dalam rumah tangga kita itu karena 3 hal. Nafsiha, karena diri kita. Kedua, karena pasangan kita. Dan yang ketiga, karena anak-anak kita yang sudah punya anak. Jadi sing wis duwe anak niku pertahankan anak-anaknya, pertahankan suami atau istrinya, pertahankan dirinya. Karena perceraian hanya akan menimbulkan rasa sakit dalam dirinya sendiri, suaminya ataupun anak-anaknya. Betul ya. Dan bahkan perceraian itu ngapunten dipunendikane abwadul halal ilallah at-thalaq. Perkara halal sing paling dibenci Gusti Allah niku adalah perceraian. Maka kalau hanya urusan perbedaan pendapat, beda pikiran, beda pandangan antara suami istri, bahkan mungkin beda pilihan gitu, tidak usah membuat kita terjerumus ke dalam munazaat, gitu, pertentangan. Seorang perempuan yang solehah pasti akan ikut pendapatnya suami, asalkan pendapatnya suami tidak menjerumuskan kita pada perbuatan dosa. Nah, ini ya. Dan ini kunci rumah tangga ngoten niku. Makanya jenengan yang sudah terlanjur berumah tangga, sudah terlanjur punya istri, terlanjur punya suami, terlanjur punya anak, maka berumah tangga itu hanya mempertahankan 3 hal. Dirinya sendiri, pasangannya, dan juga anak-anaknya. Selama 3 ini masih jadi pegangan kita, selama 3 ini masih ada dalam perjuangan kita dalam berumah tangga, rumah tangga aman.
gitu. Ketika tiga hal ini tidak menjadi tidak menjadi pegangan dalam sebuah rumah tangga, ya selesai, gitu. Selesai, wis gak mikir anak yang piye, nek pegatan, gitu. Dirinya sendiri kalau bercerai nanti gimana statusnya, gitu. Kalau istri yang menjadi janda, kalau suami yang menjadi duda. Status ini penting sekali loh. Status itu penting sekali, gitu. Kalau dikatakan janda berarti pernah menikah dan gagal. Kalau dikatakan duda berarti juga pernah menikah dan gagal. Gitu. Jadi label gagal itu ada dalam status janda ataupun duda. Kira-kira bangga betul punya status seperti itu. Oh tapi nggak ada pilihan Pak selain berpisah dan lain sebagainya. Ini adalah asumsi kita saja. Sebenarnya kalau kita sudah niat berumah tangga, mengikrarkan untuk hidup bersama dengan suami atau dengan istri atau dengan anaknya, maka tiga hal ini harus menjadi pegangan. Tiga hal ini yang harus pantas untuk diperjuangkan. Ya, jangan sampai gara-gara hal kecil akhirnya berpisah, sampai bercerai. Dan Nah, tapi kadang orang zaman sekarang kan bangga ketika sudah cerai, sudah jadi janda bangga, sudah jadi duda bangga, bisa hidup bebas dan lain sebagainya. Itu padahal salah. Status janda itu karena dia pernah gagal dalam berumah tangga. Status duda itu juga karena dia pernah gagal dalam berumah tangga. Meskipun nggak total, tapi kan label itu ada. Wong diarani rondo mergo napa? Oh, berarti dia pernah gagal dalam membina rumah tangga. Oh, dikatakan duda. Oh, berarti dia pernah gagal dalam membina rumah tangga. Seseorang itu kalau nggak naik kelas itu kan biasanya kan izin berkecil hati itu. Gitu. Loh sampean kok kelas 6? Oh, saya nggak pernah naik kelas. Ini kan sebuah kegagalan sebenarnya. Karena nggak naik kelas. Ya makanya status itu penting. Maka kita ketika distatuskan duda, janda dan lain sebagainya jangan bangga. Jangan bangga karena itu status kegagalan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, monggo mari kita jaga betul-betul apa yang sudah kita perjuangkan dalam rumah tangga kita. Gitu. Kalau kita berumah tangga maka yang diperjuangkan itu tiga, diri kita sendiri agar masih statusnya itu masih berkeluarga, kedua suami atau pasangan kita, istri kita atau suami kita, gitu. Karena kita mengikat pasangan kita itu dengan bikalimatillah, dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, gitu. Jadi kita menikah itu mengikat pasangan kita dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan misaqan ghalidha. Misak itu bukan hanya perjanjian tapi ikatan ghalidha itu yang sangat kuat. Jadi tidak ada ikatan yang sangat kuat melebihi ikatan sebuah pernikahan. Nah, ikatan yang kuat ini jangan sampai lepas gara-gara hal sepele, gara-gara pertentangan pendapat, beda pikiran. Itu saja bisa membuat kita berpisah. Pengantos ya. Jadi kalau kita punya ilmu, maka itu jangan sampai terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, ya. Jadi hal inilah yang membuat kita harus nantiasa mempertahankan apa yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mar'atal aqilata qad tatawassalu ila ayyastajiba laha zawjuha. Innal mar'ata sapetane wong wadon, sebenarnya perempuan, istri dalam arti ini istri nih, karena ini membahas rumah tangga. Maka kalau dikatakan almar'ah berarti istri, gitu. Kenal mar'ata saat temane wong wadon al akilata kang duweni akal yang bisa berpikir niku tatawassulu. Kadang-kadang gawe tumeka mar'ah atau istri ila ayas jajibat tumeka yen tadi ijabah. Lah keduweni mar'ah sapa zaujuha ijabah guys. Lah keduweni mar'ah sapa zaujuha garwane atau suaminya si mar'ah fi rubatiha ing dalam biro-biro kesenengane mar'ah al jaizata kang menang. Nah, seorang perempuan yang berakal, seorang perempuan yang bisa mikir, sebenarnya mudah agar dia itu dituruti kekarepane gitu kepada suaminya, gitu.
agar kesenangannya seorang istri ini dituruti oleh suaminya, gimana? Maka ini sebenarnya kuncinya sangat mudah. Idza torohat al-inat, ketika seorang istri mampu menyingkirkan yang namanya angas. Angas niku wani ning gone bojone, berani kepada suaminya. Karena seorang suami itu kalau ditentang niku jenengan njaluk napa mawon biasane gak pati dituruti, Bu. Kecuali yang suami takut istri loh. Kecuali yang suami takut istri. Pokoknya seorang suami kalau ditentang istrinya, itu istri minta kesenangan apapun, itu biasanya gak pati dituruti. Karena wis terlanjur mangkel, sudah terlanjur goblok, wis terlanjur muring. Coba kalau seorang istri itu nurut, manut, biasanya kan njaluk apa-apa dituruti. Bahkan gak njaluk pun ditawani. Bu, sampean kepengen apa ditawani, pokoknya manut. Coba nek nentang melawan berani, jangankan ditawani, Bu, sampean njaluk tok niku mon biasanya ditolak. Gak disemain, gak disanggupi. Gak disanggupi. Ya sebenarnya ini juga kunci dalam berumah tangga juga. Nih seorang istri harus tahu juga kelemahan suami itu seperti apa. Gitu, sekeras apapun suami maka dia akan patuh pada kelemah lembutan seorang istri. Nek sampan kasar kaku, loh, laki-laki itu juga semakin kasar. Dan seperti itu. Tapi semakin istri itu penurut, ya, asalkan gak diperintah maksiat bujuni maksudnya, maka seorang suami pasti akan mengiyakan, mengijabah, menyanggupi apapun yang menjadi kesenangan istri, yang itu hal-hal yang jais, hal-hal yang diperbolehkan. Nah, dan yang penting buatan anak niku angas, nggih. Wa sayarathu lan barengi sapa zaujahu ing zaud bilutfin kelawan alus warifkin lan tegese pelan, ya, artinya dia bisa menyertai suaminya hidup rumah tangga dengan kelemah lembutannya. Ini kalau Bu, jenengan itu punya jurus yang top yang tidak dimiliki suami. Napa? Lutfin warifkin, kelemah lembutan Anda seorang istri itulah yang menjadi jurus andalan Anda untuk menaklukkan suami. Oke, Anda nggak usah percaya sebelum dicoba. Wis to jajalan nek gak kandel. Oh niki ngendikane Said Muhammad Alawi Al-Maliki kok. Jadi seorang perempuan itu untuk mendapatkan apapun yang diinginkan dari seorang suami, jurusnya cuma satu, bilutfin warifkin, dengan kelemah lembutan. Semakin ditentang suami pasti akan semakin beringas, akan semakin kasar. Makanya wong lanang iku sak rusone sak kuat-kuate wong lanang iku kalah karo kelembutan seorang istri. Enggak, lu sama udah berumah tangga kok. Masa pengalaman yang seperti ini nggak punya kan yo? Oh gimana? Apalagi Anda yang berumah tangga udah lama ini sudah pasti mendarah daging kalau pengalaman yang seperti ini. Saya mungkin kalah dengan jenengan semuanya. Gitu? Ya, jadi innal mar'ata al-akilata qad tatawassalu ila ayyastajiba laha zawjuha fi ruhbatiha al-jaizah idza tarahat al-inat wa sayarathu bilutfin wa rifqin. Kalau seseorang perempuan atau seorang istri yang punya akal, maka dia untuk mendapatkan ijabahnya dari suami, gitu, maka dia pasti akan meninggalkan yang namanya pertentangan atau menentang seorang suami, dan dia lebih memilih mengikuti, menyertai suaminya dengan kelemah lembutannya. Pun wahadi ta'atu ta'ikilah ta'atiku tata jalla dadi pertelo apa ta'ati kasiri minal umur ing dalam ake-ake biro-biro perkara wal akhwalilan biro-biro tiga asal jadi kang bungso kebujuan khususon apalagi ida tolaba ing dalam arekalan jaluk sapa zauza al-ittisola ing hubungan al-in bantu nggih ida tolaba ing dalam arekalan jaluk gitu sopo suami gitu zaud al-ittisola ing hubungan pihak lawan zauja, apalagi urusan berhubungan suami istri. Wah, Anda yang pegang kendali, Bu, tenang mawon. Kalau hubungan suami istri Anda yang pegang kendali, makanya ketaatan seorang istri kepada suami ini akan terlihat betul dalam hal-hal yang sangat banyak dalam kondisi dan keadaan dalam rumah tangga. Gitu. Anda yang pegang kendali, gitu.
khususan kita tolaba al-ittisal biha, teristimewa lagi, terkhusus lagi, apalagi urusan hubungan suami istri, hubungan badan Bu. Fa'an Abi Hurairah, monggo iku diriwayatake saking sanadnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal Sahabat Abu Hurairah dawuh napa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi falam ta'tihi. Idza da'a ing dalem ari kalane nimbali ngajak sapa ar-rajulu suami imra'atahu ing istrinya, diajaknya di ila firashi maring firash, maring lemek kamar tidur, falam ta'ti mongko ora gelem teko, enggak mau mengiyakan sapa istri hu ing suami. Gitu. Ketika diajak seorang istri diajak suaminya ke tempat tidur, pahamlah dijak neng kamarnya apa. Babat, tapi falam tak tihi, istrinya nggak mau, alias menolaknya. Babata mongko sewengi sapa rajul niku wedban. Suami itu semalaman muring-muring alai ngatasi istrinya. Ya, akhirnya suami muring-muring. Biasa Bu wong lanang iku ngajak gak diyani ngoten, biasanya kan muring-muring. Ngoten. Ya, biasanya kan muring-muring, mangkel. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu gimana? Ketika ada seorang istri diajak, seorang suami mengajak istrinya ke dalam kamarnya, kemudian seorang istri itu menolak dan suaminya itu marah, maka la'anat mengolaknati ing mar'ah sapa al malaikatu malaikat hatta tusbiha sing mancing wektu esuk sapa mar'ah, maka perempuan itu berada dalam laknatnya malaikat Allah semalaman sampai masuk waktu pagi. Dan Bu, ini yang pegang kendalikan jenengan sebenarnya. Ya, ben bojone gak muring ya gelem ngoten maksudnya. Nek gelem lho bojone muring. Kalau suami sudah murka, sudah marah semalaman, maka la'anat hal malaikah hatta yusbiha. Malaikat juga akan melaknat yo nesoni sampean sedaya yo. Ibu-ibu. Rawahu riwayatake ing hadis Al Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Abu Dawud diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa fi riwayat Muslim, adapun di dalam riwayatnya Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'abba alaihi. Ya, kalau dalam riwayatnya Imam Muslim, kalau tadi kan riwayatnya Imam Bukhari, ya sekarang Imam Muslim. Pripun walladzi nafsi biyadihi, hadisnya walladzi nafsi, demi zat nafsi kang utawi roh jasad ingsun iku biyadi ana ngersane kekuasaane Allah, alladzi mamin rajulin ora ana ta saking wong lanang yadnu kang ngajak sapa wong lanang, suami maksudnya nggih. Khitab seperti ini berarti untuk suami, bukan kok wong lanang liya terus gak ono hubungan sama istri sengaja, betul. Jadi mamin rajulin, tidak ada dari seorang laki-laki suami yatmu kang ngajak sapa rajul imra'atau ing bojone rajul ila firashi maring kamare oleh rajul fata'abba mengkonjur moh nolak sapa perempuan kali ngatasé rajul. Jadi jarak gelem illa kana kecuali ono sapa alladzi makhluk nggih sama ikang tetep ing dalem langit iku sahiton kang bendu alaya ngatasi mar'ah hatta yardo sing ento ridho sapa rajul nganha saking zaujah atau saking mar'ah. Jadi kalau dalam riwayatnya Imam Muslim itu sama dengan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi, ternyata matanya mengatakan demi Allah yang menguasai jasadku, tidak ada seorang laki-laki atau suami yang mengajak istrinya ke dalam kamar, kemudian istrinya menolak, illa idza kana fis sama sahitan, kecuali semua makhluk yang ada di langit, nggak terhitung loh makhluk yang di langit niku napa mawon. Niku sahitun bendu, yaitu pegel benci kepada si istri tersebut hatta yardo anha, sampai suaminya itu ridho kepada istrinya tadi. Dan ya, jadi ini riwayat dari Imam Muslim. Dan
Wa fihi lan iku dalam hadis dalilun utawi ana petunjuk ngala anna sakhata zauji ing atase sak temene murka atau bendune bojo lanang atau suami niku yujibu bisa netepake apa napa sakhata zauj sakhata rabbi ing bendune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Dawud tadi, ini merupakan petunjuk bahwasanya sesungguhnya murkanya seorang suami itu bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya waridohu ridhone suami niku yujibu netepake apa ridhone suami ridhohu ing ridhone Gusti Allah. Sebaliknya ridhonya suami itu juga akan menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa mengakibatkan ridhonya Allah. Niku ridhone suami. Murkanya suami juga akan mengakibatkan ridhonya Allah. Napa murkanya Allah Subhanahu. Makanya hati-hati, jadi hati-hati. Ketaatan seorang istri kepada suami ini kuncinya. Ini kuncinya. Ya, jadi ini adalah dalam koridor yang umum. Dalam koridor yang umum itu artinya yo rata-rata ngoten niku. Rata-rata seperti itu. Karena ini dalam riwayat hadisnya memang seperti itu. Dan pengen diridhoi garwane suaminya, maka ya pengen diridhoi Allah, maka ya kita harus mencari ridhonya suami. Di antaranya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut warwa lan riwayatake sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah. Apa riwayate salah satu natubalu lahum sholatun wala tasnadu lahum ila sama hasanatun. Salah satu dari perkara telu ada 3 perkara la tubalu kang ora den trimo lahum kedune salasah apa sholatun sholat. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak diterima. Niki riwayat dari Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Walatas ngadu dan 3 golongan tadi latas ngadu tidak bisa naik lahum betune salasah. Bila sama maring langit apa hasanatun kebagusan dan amal kebaikannya tidak akan diangkat ke langit. Siapa 3 golongan yang amalnya tidak diangkat ke langit dan sholatnya tidak diterima tadi? Pertama al-abdu al-adiku. Al-abdu budak al-atiku sing minggat ono kawula budak minggat sangka majikane Bu. Dan ini meskipun sholat maka sholatnya tidak diterima, meskipun ngamal baik tapi ngamal kebaikannya nggak diangkat oleh langit. Kawula sing minggat budak sing minggat sakniki alhamdulillah sudah nggak ada perbudakan, semua sudah hurriyun, sudah merdeka, nggak ada budak lah. Budak kok minggat sangka majikane, budak kok minggat dari bendoro nih, maka dia sholatnya nggak diterima, ngamal kebaikannya nggak diangkat ke langit. Fi'ilan iku dalam salasa dan golongan yang kedua adalah almar'atu asyahidu alaiha zaujuha. Golongan yang kedua yang tidak diterima sholatnya oleh Allah, tidak diangkat kebaikannya oleh Allah ke langit adalah almar'atu nopo istri asyahidu yang bendu alai ngatasi almar'ah sopo zaujuha garwane. Istri adalah perempuan yang berada dalam bendune suami, gitu. Makanya jenengan usuk bendu-bendunan, jangan uring-uringan, jangan saling marah dengan suami, gitu. Niki dieling-eling pesan kula Bu. Gitu, pokoknya ada masalah sekecil apapun selesaikan dengan kepala dingin, gitu. Kalau tidak ya dengan hati yang dingin. Jangan sampai dengan kepala panas, hati yang panas. Mudah ini tukaran. Nah, tukaran bendu-benduan, uring-uringan, maka ketika nanti suami kita nggak meridhoi kita, suami kita murka kepada kita, suami murka kepada istrinya, maka ingat istri yang dalam murkanya suami itu sholatnya nggak diterima dan amal kebaikannya nggak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, jadi kita sebagai seorang istri harus senantiasa bisa mendinginkan suasana, karena seorang istri itu punya rifkun walutfun, punya kelemah lembutan. Kalau terjadi apa-apa,
dalam rumah tangga kita. Maka istri ini sebagai penyejuk, istri ini sebagai penetralisir. Bojone rodok muring piye amri adem. Ojo malah ditambahi. Kadang suaminya sudah agak panas wis rodok muring. Musaman malah ngomel-ngomel. Oh, tambah nesune. Tambah nesune. Oke, kalau sudah marah jangan sampai seorang istri itu hidup dalam kemarahan seorang suami. Ini berbahaya. Hatta yardo sehingga yang torizo sopo suami ngandar saking zauja, sehingga seorang suami ini ridho kepada istrinya tadi. Nah, kemudian yang berikutnya wal firosh utai firosh, gitu. Wal firosh utai firosh iku kinayatun tembung kinayah sanepan, gitu. Ini jima saking kumpul utawa jima. Sebenarnya firosh itu adalah kata lain daripada yang namanya jima. Cuma agar bahasanya ini lebih lebih sopan, bahasanya ini lebih bagus, ya, maka tidak dikatakan ilal jima, tapi ilal firosh. Ya, maka dibunantikannya wonten hadis niku wau. Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi, buatan ilal jima. Nah, ilal jima kan itu terlalu vulgar, makanya menggunakan kata atau bahasa yang lebih bagus. Maka dikatakan hadisnya tadi ila firashihi. Artinya ilal jima. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa mahalul la'ni utawi panggonane laknat itu iku idalam yakun ing dalam ari kalane ora ono gunaka ing dalam kono-kono panggonan apa udrun syar'iyyun kang bangsa syara. Jadi seorang laki-laki yang melaknat istrinya ketika diajak ke kamar kok nggak mau, maka laknat ini tempatnya idalam yakun gunaka udrun syar'iyyun, ketika memang seorang perempuan itu nggak ada ulur syar'i, itu nggak ono ulur syar'i, jenengan dijak garwane kok ragelem, dan itu dilaknat kalih Allah, dilaknat kalih malaikat. Kecuali kalau memang ada ulur syar'i, Anda menolak, nah itu tidak masalah. Ya. Wasababu utai sebab-sebabnya undur iku anaha sak temene. Wasababu utai sebabnya laknat nggih. Iku anaha sak temene zaujah atau istri iku kanat ono sapa istri atau iku makmuratan kena den perintah atau mendapatkan perintah bitaati zaujah kelawan manut taat suaminya mar'ah. Jadi karena seorang perempuan itu memang diperintah untuk taat kepada suaminya. Ya betul, tandane istri yang solehah Bu. In atau nabo in amartaha atau adha. Kalau diperintah suaminya manut nurut. Fi ghairi maksiatin, asalkan tidak diperintah maksiat oleh suaminya. Maka seorang perempuan itu memang kanat makmuratan bitaati zaujiha fi ghairi maksiatin. Selama perintah suami tidak untuk maksiat, maka seorang istri itu wajib taat, kudu manut. Kila dipun ngendikane al khaidu taihat niku laisa bi udrin ora ono, bukan termasuk udzur fil istimnai in dalam ngalap senang atau senang-senang antara suami istri. Jadi udzur syar'i itu ada yang mengatakan haid atau mungkin badannya sakit, itu udzur syar'i. Kalau dijak diajak suaminya untuk istimna atau bersenang-senang itu atau hubungan suami istri, maka boleh menolak ketika ada udzur syar'i. Kalau nggak ada nggak boleh menolak. Wakilah ada yang mengatakan al khaidu haid dan nanti mulai seorang haid itu udrin masuk dalam kategori udzur fil istimna'i dalam alam senang. Ada yang mengatakan lah nek haid pripun Pak? Haid tapi bojone njaluk, tapi suaminya kepengen, tapi dalam kondisi haid istrinya gimana? Ini ada yang mengatakan laisa bi udrin fil istimna', tidak termasuk udzur.
Ya. Kenapa li anna lahu rono satu niku tetep kedune zaud hakon ono hak fil istimta'i in dalam istimta' bima kelawan perkara kal izari kang tetep in dalam sak dhuwure izar indal jumhuri in dalam mungguwe agung-agunge ulama. Kenapa khed ini tidak termasuk udur? Jadi mau khed dijak bojone, diajak suaminya ya mau. Kenapa? Karena seorang suami ini punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Sekali lagi, seorang suami hakon punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya asalkan ketika dalam kondisi haid itu bersenang-senangnya sebatas faukol izar. Faukol izar itu setengah badan ke atas, bukan setengah badan ke bawah loh ya, setengah badan ke atas itu diperbolehkan untuk istimta. Ya. Jadi kalau suami gitu nomor minta kepada istrinya gitu untuk bersenang-senang, istrinya dalam kondisi haid, maka ya disampaikan, oh maaf Pak, saya sedang dalam kondisi haid. Kalau mau ya setengah badan ke atas, gitu, paham ya? Kalau mau ya setengah badan ke atas, kalau setengah badan ke bawah saya tidak mau. Nah itu boleh, itu boleh. Itu indal jumhur. Dan li annau haqqan fil istimta bima fauqal izar indal jumhur. Menurut kebanyakan ulama, ya, maka istimta bersenang-senang di atas setengah badan ke atas itu haknya suami. Maka seorang istri harus mau ketika diajak meskipun dalam kondisi haid dengan catatan tadi fauqal izar setengah badan ke atas. Wabima adal farji dan kelawan anggota tubuh itu adal farji yang selain kemaluan inda jamaatin mungguwe golongan atau kumpulannya ulama. Dan juga anggota tubuh adal farji selain kemaluannya. Pokoknya selain kemaluan itu boleh menurut jamaah atau golongannya ulama. Kalau menurut jumhurul ulama maka bima fauqal izar, di atasnya izar itu ya tapeh ini ya sarung, artinya ya setengah badan ke atas. Dan wa yastamiru lan dadi tetep apa hadza. Jadi ibu, suami atau istri-istri itu kalau diajak suaminya bersenang-senang kalau dalam kondisi haid sampaikan apa adanya. Saya dalam kondisi haid, kalau mau ya setengah badan ke atas itu atau bima adal farji selain dari kemaluan. Wa yastamiru lan dadi tetep apa hadzal la'nu iki lanat wal ghadabulan muring hatta subahing dalam tumeka maring waktu esok. Nah, laknatnya seorang suami kepada istri ketika istrinya tidak mau diajak bersenang-senang dan tidak ada udzur syar'i, atau tidak sakit, gitu, tidak haid dan lain sebagainya. Nah, maka laknatnya itu akan sampai waktu pagi. Maka kalau mungkin Anda seorang istri dalam kondisi haid dan lain sebagainya, sampaikan terus terang apa adanya, gitu, agar suami tahu batasannya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan jangan sampai memaksa ketika dalam kondisi haid tetap berhubungan badan, gitu, itu tidak boleh. Kalau bersenang-senang aja boleh, asalkan bima fokul izar dan bima adal farji. Itu setengah badan ke atas dan anggota tubuh selain itu indal jamaah boleh. Jadi hadal laknu wal ghadab atas ida kana ing dalam arikalani ono apa zalika mengkono laknat iku hasil apa laknat fil laili dalam waktu bengi. Kalau seorang suami marah di waktu malam hari karena gara-gara tadi diajak kumpul gak gelem, gak ada udzur syar'i, maka ya marahnya ini akan sampai laknatnya Allah, laknatnya malaikat akan sampai waktu pagi. In hasula binahar ketika marahnya suami kepada istri gara-gara tadi diajak bersenang-senang nggak mau, maka itu akan sampai malam. Tergantung kapan mulainya. Kalau mulainya marah itu malam ya sampai pagi. Kalau mulai marahnya pagi atau siang ya sampai malam. Ya, berarti sedino. Sedino. Wa yastamiru mongko dadi tetep apa laknat wal ghadab bulan ghadab
Aidon hatal masa wal iyadu nyuwun kepawreksa minta perlindungan billahi ing Gusti Allah. Fil hadis lan iku kasebut ing dalam suci hadis. Wa fi hadisi Ibnu Abi Aufa lan iku ing dalam sebuah hadisnya Ibnu Abi Aufa. Hadisnya nama walladzi nafsu Muhammadin biyadi walladzi demi zat nafsu Muhammadin kang utawi roh jasad Kanjeng Nabi Muhammad iku biyadi ono kekuasaane Allah la tuaddi ora nekaake tidak melaksanakan sapa mar'atu wadun haqqa rabbiha ing hae pangerane mar'ah hatta tuaddi ing yen to menjalankan sapa mar'ah haqqa zauja ing suaminya zauja. Dalam hadis Ibnu Abi Aufa nyebut tiga ini bahwa seorang perempuan tidak dihitung menjalankan kewajibannya kepada Allah selama dia tidak menjalankan kewajibannya kepada suaminya. Sebenarnya ibu-ibu itu gampang, boleh ganjaran sampai itu gampang. Terus gak usah sholat sampai baduke benjut gak usah, artinya ya gak usah memperbanyak sholat sampai baduke ireng, cukup taati suaminya, ya. Kalau kita memang mengerjakan perintahnya Allah sampai khusyuk, sampai istiqomah, sampai sruwegep, tapi ketika haknya seorang suami, perintahnya suami ini kita tiadakan, kita ingkari, tidak kita jalankan, maka jangan harap kita terhitung seorang istri yang menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang istri nggak boleh sosokan sregep ngibadah, sosokan khusyuk dan lain sebagainya, tapi dengan suaminya nggak karu-karuan. Suami merintah dibantah, gitu. Suami minta ditolak dan lain sebagainya. Alasannya ibadah datang Gusti Allah ini enggak benar, ini mboten leres, ya. Ini tidak betul karena tidak diajarkan yang seperti itu. Gitu, innal mar'ata la tuaddi haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zaujiha. Seorang perempuan tidak dihitung menjalankan perintahnya Allah selama dia juga tidak menjalankan perintahnya suami, asalkan perintah suaminya tidak untuk maksiat. Dan maka ya kita harus seimbang ya, kalau kita menjalankan ibadah kepada Allah, seorang santri ya ngaji neng imamin on air gitu, nah maka harus seimbang. Haknya suami juga harus kita jalankan, hak Gusti Allah, perintah Gusti Allah ya kudu dilakon. Walau sa'alaha lamun jaluk minta hak ing mar'ah, sapa zaud hak ing mar'ah gitu, nafsaha. Walau sa'alah lamun minta sapa zaud ha ing mar'ah nafsa ing awak dhewe ne mar'ah wa ya halau ta mar'ah itu ngalakota ing atase pelana kuda lam tamnahu mongko ora kena nyegah sapa mar'ah. Jadi dalam kondisi apapun kalau seorang suami minta segera dikasih. Meskipun kita dalam kondisi repot. Wah apa saya repot masak rong mari kok wis njaluk. Nggih, enggak boleh wis diwehi ngoten mawon. Paham lah gitu, gak usah ditolak. Karena di sini sampaikan walau ala wahia ala kotabin gitu. Artinya ala kotabin itu di atas pelana kuda itu ya lagi numpak kendaraan gitu. Pokoknya dikasih, gak usah alasan. Ya. Jadi soalnya wong lanang ngono iku njaluk ora diwehi kan nesu hawane niku muring. Rawahu riwayatahu Ahmad hu ing hadis nggih sapa Ahmad Imam Ahmad di musnadi ing dalam musnadnya Imam Ahmad. Ya. Wa Ibnu Majah lan di dalam musnadnya Imam Ibnu Majah. Jadi kan kitab hadis yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah kan ada kutubus sittah, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Hibban, ada 6. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Wa tashmalu lan mengku apa hadi taatu ikilah taat aidon halimale asoma ing basa naflan ing basa sunnah. Ketaatan seorang istri kepada suami ini juga mencakup pada perintah ibadah puasa sunnah. Puasa sunnah lho nggih, mboten puasa wajib.
Fakat kala mengko teman-teman sing teko sapa jumhurul fuqaha agung-agunge ulama fikih dawe jumhurul fuqaha napa yahrumu alaiha an tasuma naflan illa bi idnihi. Jumhurul fuqaha niki dawone yahrumu haram alaiha ing atase istri apa antasuma yang to poso sapa istri naflan ing poso sunnah illa bi idnihi kecuali mendapatkan izin dari suami. Jadi gitu Bu. Jadi jangan sampai seorang istri itu sok-sokan khusyuk, poso sunah sregep, gitu. Tapi gak izin suami. Dan ini haram hukumnya. Jadi kalau jenengan kepengen poso sunah, Pak, nyuwun izin, besok saya mau puasa sunah. Ojo moro-moro poso gak izin bojone. Jangan sampai kita puasa sunnah kalau tidak diizinkan suaminya. Bu. Jadi ini arep poso izin dhisik. Izin Mas, besok saya mau puasa sunnah. Sebab nek mboten izin yahrumu alaiha an tasuma naflan illa bi'idnihi. Gitu, menurut agung-agungnya ulama fikih niku haram. Seorang istri puasa sunnah tanpa izin suami, padahal suami ini nggih ada. Fa in fa'alta kapabila nekat, fa in fa'alat mongko lamun nekat nglakoni mar'ah atau istri tuna istidani tanpa izin suami, nglakoni puasa sunnah nekat gak izin suaminya, karena padahal ono sapa suami niku hadiron ada, padahal suaminya juga ada di rumah, ghairu musafirin suaminya tidak lagi bepergian, maka kana ono apa hadduha bagiane istri min saumiha saking puasanya istri iku juha ngeliye utawa laparnya istri wa atsuha dan juga dahaganya istri. Nanti kok jenengan nekat karena sok-sokan khusyuk ahli ibadah, akhirnya poso sunnah nggak izin suami, padahal suaminya juga di rumah, padahal suaminya juga nggak bepergian jauh. Bojone nang omah sampean poso gak izin, poso sunnah loh ya. Maka seorang istri hanya mendapatkan haus, hanya mendapatkan lapar, ma'al ismi dan dibersamai dengan dosa, wa'adamil qabuli dan tidak diterimanya ibadah puasa sunnahnya. Wes luwe ngelak gimana dosa pisan. Nek wis ngono ngadamul qabul, posone gak ditampa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho niki jadi seorang perempuan, seorang istri yang solehah itu pasti ketika mau berpuasa izin. Gitu. Bapak Imran bojone mau puasa sunnah izin, izin. Istri saya itu kalau mau puasa sunnah itu kalau saya ada, gitu pasti izin. Ngoten, juga percaya sama takok dewi, ngapusi. Gitu. Jadi kan kok nekat, gitu. Bojone ngomah puasa sunnah gak izin bojone, wah dosa haram. Ya puasa sunnah, puasa wajib gak usah izin. Pak mau puasa Ramadan gak usah izin, puasa Ramadan puasa wis. Karena wajib. Karena wajibnya kepada Allah. Maka nalan on. Wali zaujiha. Wali zaujiha lan iku tetap keduwane garwane atau suaminya zaujah atau istri alhaku maujud ono hak fi ayyufatiruhuma itu ing dalem yen to apa batal nih sapa zaud atau suami hak ing zaujah illam tasta'dzinahu ing dalem selama seorang istri enggak mau izin kepada suami untuk menjalankan puasa. Kalau jangan puasa enggak izin suami, puasa sunnah loh ya. Anda puasa sunnah enggak izin suami, suaminya kok akhirnya ngerti. Nah, maka seorang suami itu punya hak untuk menyuruh istrinya membatalkan puasanya. Wes batal nih Bu puasane, Anda harus nurut. Jangan membantah. Loh Pak, zaman gimana? Ini puasa kok disuruh membatalkan. Ketika itu puasa sunnah, suami minta untuk membatalkan puasa Anda, maka Anda harus nurut. Maka nggak usah sok-sokan khusyuk. Akhirnya, wah ini puasa, Wak. Kok sampan minta membatalkan suami macam apa? Waduh.
Jadi nek jenengan poso sunah gak izin suami, terus suami minta untuk membatalkan, Anda harus membatalkan puasanya. Gitu. Maka kita beragama itu nggak boleh berlebihan. Mentang-mentang khusyuk, akhirnya poso sunnah, gak izin garwane, gak izin suami, akhirnya suami minta membatalkan puasa, Anda menentang. Oh, nggak bisa, Pak. Ini puasa, perintahnya Allah. Gitu. Nah, itu nggak boleh yang seperti itu. Panjenengan wis ngaji dari wamit on air, mosok sik ngono itu. Berarti ngaji ini kurang. ngaji ini kurang. Dawi Said Muhammad Nalawi Al-Maliki di dalam riwayat hadisnya ini dipunendikane. Gitu, seorang suami niki hakun ayyufat birahuma. Punya hak untuk menyuruh istri membatalkan puasanya. Kalau puasa sunnahnya itu enggak izin suami, enggak izin suaminya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Balyaro balik napa terlihat nggih apa farikun apa perbedaan minal fuqaha saking pira-pira ulama fikih anna soma sak temene posone mar'ah naflan ing sunah duna istidani tanpa mendapatkan izin dari suami iku annahu sak temene poso niku layasih ora sapa poso. Bahkan menurut sebagian ahli fikih, seorang istri yang berpuasa sunnah tanpa ada izin suami niku hukumnya la yasih poso ning boten sah. Ini poso gak sah hukum batalnya lagi diberikan. Wala yan aqidu ora dadi. Gitu. Apa poso aslan kelawan berbablas. Jadi posone ora dadi. Puasanya enggak jadi. Gitu. Nah kita kalau ngaji fikih kan ada hukum yang berapa itu? 7 kan? 6 atau 7 itu. Wajib, sunnah, mubah, gitu, makruh, haram, sah, batal. Ada 7 kan hukum itu. Nah, berarti nek poso niki mboten sah ya batal. Posone sampean ini batal. Mau poso sunnah enggak izin suaminya. Maka harus izin. Wal asahu, ini ada ulama fikih yang berpendapat seperti itu. Wal asahu las kaul sing paling sahih pripun wal asahu, adapun kaul sing luwih sahih iku anau sak temene keterangan. Ya, iku auto poso niku yasi dosa mal ismi tapi mendapatkan dosa. Ada kaul yang paling sahih ketika ada seorang istri puasa sunnah gak izin suami niki dawuh kaul sing luwih sahih niku posone sah. Kalau tadi kan mengatakan la yasihu to, gitu, aksarul fuqaha, kebanyakan ahli fikih itu mengatakan puasanya seorang istri yang puasa sunnah gak izin suami, puasanya gak sah. Tapi menurut kaul yang lebih sahih lagi, tingkatan asah itu lebih tinggi, maka mengatakan innahu yasihu mal ismi, ya tetap sah. Jadi kalau Anda seorang istri gitu puasa sunnah gak izin suami, menurut kaul yang asah niku tetap sah, tapi mangal ismi dia punya dosa. Tapi ngelakoni poso niku mau dosa, Bu. Dosa. Poso ini pripun, Pak? Sah poso ini, tapi dosa. Tapi berdosa. Nek poso sunnah izin suami, ben gak dosa. Jadi ada 2 kaul nggih. Jadi kalau ada seorang istri puasa sunnah gak izin suami, maka puasanya ndak sah. Gitu. Oh, yang kedua yang lebih sahih puasanya tetap sah tapi berdosa. Amma shaumul fardhati anapun utai poso fardu karo Ramadan kaya puasa Ramadan niku falayah taju mengko ora hajat ora butuh apa puasa Ramadan ila idzin maring izin. Kalau puasa Ramadan puasa wajib jenengan enggak usah izin. Pak, besok puasa Ramadan saya enggak usah. Pokoknya nek puasa Ramadan zaman waktu poso-poso enggak usah izin suaminya. Enggak usah izin suami. Kalau itu puasa wajib, puasa Ramadan, gaya-gayaan puasa Ramadan izin garwane. Pak, besok mau Ramadan saya mau puasa. Enggak usah. Banyak puasa Ramadan langsung puasa mawon, bukan usah izin. Tapi hadisil mar'atil khos'iyah, khos'amiyati. Dan iku yang dalam hadis mar'atul khos'amiyah, allati kang
allati kang sa'alat kang takon sapa mar'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis ada seorang perempuan Khus'amiyah ada yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an huquqi zauji saking pira-pira hae suami. Akhirnya akhbaroha paring kabar sapa Kanjeng Nabi ing mar'ah bijumlatin kelawan jumlah minha saking huququz zauj. Pakolan ngendika sapa Kanjeng Nabi wa min haqqihi lan iku setengah saking hae suami Allah tasuma. Gitu. Allah tasuma yen ora poso sapa perempuan atau istri tatawan ing poso sunah illa biidni kecuali untuk izine suami. Oke. Jadi ada perempuan yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, gimana hak-haknya suami saya ya Kanjeng Nabi? Oh, hak suami niku seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin suami. Fa'in fa'alat ketika istri itu nekat menjalankan puasa sunnah tanpa izin suami, jaat mengkeluwe sapa istri wa adisyat lan kala sapa istri walau ditambah lan ora ditampa apa minha poso istri. Jadi puasanya nggak diterima, hanya mendapatkan haus dan harutan. Akhrajahu mengkoni untuk mengkasih hadis soal Baihaqi Imam Baihaqi kan An Ibni Umar saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking radhiyan muridane sapa Allah Gusti Allah kan saking Ibnu lan Wan Abi Hurairah sing Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi napa anna saat menika Kanjeng Nabi niku kala sampun dawuh sapa Kanjeng Nabi la tasumul mar'atu wa ba'duha syahidun illa bi'idnihi la tasumu aja pisan-pisan poso sapa almar'at wong wadon atau istri wa ba'luha utawi pasangane mar'ah niku syahidun kang ngerti illa bi'idni kecuali kelawan izine istri jangan puasa sunnah kalau suaminya itu bojone nek omah yo izin gitu kecuali kalau suaminya nggak ada di rumah. Kalau istri suaminya masih ada di rumah ya izin. Rawahu al-Bukhari. Rawahu riwayat hadis al-Bukhari Imam al-Bukhari. Wa fi Tabarani ngan Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala Rasulillah jumain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adina sultanik Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sabil masani an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana muamalataka li ahlil khair wa an tahfazana bi adyanina wa anfusina wa auladina wa akhbabina dzurriyyatina wa jami'atina wa jama'atina iwamin on air PMI Formosa min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhari innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair ya arhamar rahimin Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salam Terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah tadi pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah telah usai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan. Setuju. Nyuwun hapunten lahir batin. Akhiran Allahumma afiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.